warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ini saya buka masker saya karena saya tetap mematuhi prokes. Hari ini hari Kamis tanggal 23 September 2021, Bapeda melakukan uji coba podcast bersama Kepala Bapeda Kabupaten Maluku Tengah dalam rangka mengaplikasikan inovasi Bapeda yang bernama Partner Podcast. Hari ini telah hadir bersama kita, di depan saya ada Bapak Kepala Bapeda, Pak Ishak Yunus, SIP MAP, yang akan memberikan penjelasan terkait kebijakan inovasi daerah di Kabupaten Mamuju Tengah. Oke, saya buka masker ya, supaya suara saya bisa kedengaran dengan jernih, biar kelihatan muka saya juga. Baik, terima kasih host Ibu Fitri yang menangani inovasi. Jadi saya kira bahwa kalau kita mau maju dan berkembang, pilihannya adalah inovasi. Saya yakini betul bahwa inovasilah yang akan bisa membawa sebuah daerah menjadi kompetitif, memiliki daya saing yang tinggi. Nah, oleh karena itu bahwa perlu sebuah upaya, perlu sebuah kebijakan dan strategi di dalam mendorong pengembangan inovasi di daerah kita, yaitu Mamuju Tengah. Nah, saat ini pemerintah daerah dalam rangka untuk mengembangkan inovasi di daerah telah mengeluarkan kebijakan bahwa satu perangkat daerah minimal satu inovasi. Nah, ini adalah permulaan kebijakan yang kita hadirkan dalam rangka untuk mendorong kepada seluruh perangkat daerah agar teman-teman bisa menciptakan inovasi paling tidak satu perangkat daerah, satu inovasi pada setiap tahunnya. Nah, ini permulaan. Jadi ke depan nanti kita berharap bahwa bukan hanya satu, tapi setiap ASN ke depan kita harapkan pada setiap tahunnya mampu menciptakan satu inovasi, satu pegawai negeri sipil. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi itu adalah visi cita-cita kita untuk target jangka panjangnya. Nah, hal yang lain yang kita juga lakukan adalah mendorong perangkat daerah untuk berinovasi, tentu hubungannya dengan kita memberikan reward atau penghargaan kepada teman-teman yang memiliki inovasi yang tinggi. Nah, setiap tahun kita telah mengeluarkan kebijakan menyiapkan sebuah program yaitu Lomba Inovasi. Nah, tujuannya itu adalah bagaimana menggugah dan mendorong teman-teman perangkat daerah agar mampu berkreasi dalam menghadirkan inovasi-inovasi yang ada di daerahnya. Nah, kita tahu bahwa tujuan inovasi itu adalah kita mau bahwa inovasi yang kita hadirkan itu adalah untuk menjawab permasalahan yang ada di perangkat daerah berdasarkan tugas pokoknya. Jadi, menciptakan inovasi adalah menjawab permasalahan yang ada di perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok kita. Jadi, kita telah menyiapkan program kegiatan Lomba Inovasi pada setiap tahunnya. Jadi, yang juara 1, juara 2, juara 3 kita akan berikan reward dalam bentuk apresiasi kita, penghargaan, piagam, dan tentu uang pembinaan dalam rangka untuk memotivasi dan memberikan stimulus kepada teman-teman kita untuk lebih berkreatif. Jadi saya kira begitu Mbak Fitri kebijakannya pemerintah daerah melalui Bapeda tentunya. Oh, ya. Jadi ini daerah sudah mendukung full ini Pak, inovasi, pengembangan inovasi di Kabupaten Maluku Tengah. Tapi dalam penerapannya itu Pak, biasa kan setiap OPD atau personalnya masing-masing dalam pengembangan inovasi itu ada tercetus di dalam pikirannya, minder deh sama daerah lain lebih bagaimana, wow, atau minder deh inovasi saya cuma begini-begini, tidak mendukung pencapaian dari indikator kinerjanya masing-masing. Bagaimana menurut Bapak untuk selain memberikan reward dan punishment, apa kiat-kiat penting nih Pak untuk bagi setiap OPD, setiap personal yang membuat inovasi itu untuk bisa menciptakan inovasi yang memang berdampak sama masyarakat, yang berdaya guna? Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Fitri. Jadi saya kira bahwa salah satu tujuan pemerintahan dilahirkan adalah untuk ada 3 menurut Profesor Rashid. Ada 3 makna hakiki yang dimaknai dalam pemerintahan. Yang pertama itu adalah service.
Yang kedua adalah empowerment. Yang ketiga adalah development. Nah, artinya bahwa makna hakiki yang pertama itu adalah pelayanan yang harus wajib hukumnya diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya. Jadi, ke depan itu kita berharap bahkan di level nasional itu sudah diselenggarakan kompetisi inovasi layanan publik. Nah, itu sangat sejalan dengan makna hakiki pemerintahan yang dikembangkan oleh Profesor Rias Rashid. Jadi, harus ke depan bahwa inovasi yang kita hadirkan itu adalah inovasi-inovasi yang terkait pelayanan publik. Bagaimana memudahkan pelayanan publik sehingga masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Misalkan terkait dengan pelayanan kesehatan, pelayanan sektor pendidikan, pelayanan terkait dengan sektor kependudukan dan pencatatan sipil. Nah, semuanya itu kita harap bahwa ke depan kompetisinya bagaimana mendorong inovasi dan publik. Nah, di samping itu bahwa kita berharap juga bahwa ada inovasi terkait penyelenggaraan pemerintahan. Nah, saat ini bahwa pemerintah telah menjadikan ukuran kinerja pemerintah daerah itu adalah indeks inovasi daerah. Nah, itu adalah bagian dari reformasi birokrasi. Sehingga RPJMD kita telah menetapkan bahwa salah satu ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah indeks inovasi daerah. Nah, kita harap bahwa indeks inovasi daerah Mamuju Tengah itu kita berharap bahwa indeksnya itu adalah kategori inovatif. Nah, tentu untuk menuju ke sana perlu upaya, perlu kerja keras, dan harus disupport oleh seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Tengah. Saya yakini bahwa ketika kita bersinergi, berkolaborasi dengan baik kepada seluruh perangkat daerah, maka indeks inovasi daerah kita yang telah dituangkan oleh RPJMD sebagai target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, saya kira akan bisa kita wujudkan bersama. Jadi saya kira Ibu Fitri, inovasi ini sangat penting karena tanpa inovasi maka kita akan ketinggalan. Semua kabupaten, semua provinsi, seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, bagaimana mendorong menciptakan inovasi-inovasi baik untuk inovasi layanan publik maupun inovasi penyelenggaraan pemerintahan. Saya kira gitu, Fitri. Ya, jadi yang paling penting ini Pak, niat, kebersamaan, dan keberlanjutannya dari inovasi itu sendiri dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Iya. Saya kira inovasi itu tidak boleh dia stagnan. Inovasi itu harus berkembang jauh ke depan. Karena tantangan ke depan itu semakin rumit. Nah, sehingga ketika inovasi kita stagnan, berhenti di sebuah titik, maka kita akan tertinggal. Nah, sekarang era digitalisasi, era 4.0. Nah, ketika kita tidak masuk ke sana, maka kita akan tertinggal. Jadi, inovasi ke depan harus menjadi sebuah mimpi, sebuah cita-cita yang harus kita wujudkan, sehingga apa yang menjadi visi misi penyelenggaraan pemerintahan bisa kita wujudkan, yaitu untuk visinya Mamuju Tengah adalah Mamuju Tengah maju dan sejahtera dalam bingkai lelah atas syarat. Nah, semuanya itu akan bisa diraih, bisa diwujudkan ketika seluruh aparatur sipil negara sebagai penyelenggara pemerintahan bisa memerankan tugas pokoknya, tentu dengan didukung inovasi-inovasi yang maksimal. Ya, begitu Mbak Fitri. Jadi untuk menuju daerah yang berkembang dan mewujudkan visi misi Bupati Kabupaten Mamuju Tengah, kita harus berinovasi, satu OPD, satu inovasi, sejahtera dalam bingkai lala Tasisara. Oke. Sekian, terima kasih. Bye. Baik, inovasi. Mantap.